Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara kondang ikut angkat suara terkait polemik peraturan baru pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Menurut Hotman, peraturan baru ini dinilai tidak matang karena dinilai kurangnya nalar, abstraksi hukum, dan keadilan. Hotman juga menyatakan bahwa dalam abstraksi hukum manapun tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang berasal dari penghasilan pekerja. Selain itu, menahan uang pekerja dengan jangka waktu lama dapat membuat timbul resiko penyimpangan investasi seperti Jiwasraya dan Asabri. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa, ingat kasus Asabri, kasus asuransi Jiwasraya, walaupun diawasi oleh OJK reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal dan akhirnya hilang itu semua uang. Dalam podcast Deddy Corbuzier, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah menyampaikan bahwa dana JHT yang terkumpul dijaminkan aman oleh pemerintah karena pengelolaan diawasi secara internal yakni Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan eksternal yaitu OJK, BPK, KPK, dan DJSN. Dana JHT itu dikelola oleh BPJS kan? Ya. Nah, dikelola oleh BPJS. BPJS ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan uangnya teman-teman peserta. Siapa yang menjamin itu? Uangnya dijamin oleh APBN. Dalam kesempatan itu, Ida juga menyampaikan bahwa pemerintah juga mengeluarkan program baru, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, yang juga memberikan dana tunai. Pemerintah melihat rata-rata yang mengambil dana JHT pada tahun-tahun sebelumnya, usia kerjanya baru 2-3 tahun. Jika baru kerja selama 3 tahun, dana JHT yang terkumpul baru 7 jutaan. Jika dibandingkan dengan program JKP, 7 juta itu masih sedikit, karena dengan JKP, pekerja bisa mendapatkan 12 juta rupiah dalam 6 bulan. Untuk diketahui, dana JHT yang sudah terkumpul hingga saat ini mencapai 372,5 triliun rupiah. Adapun, dana JHT tersebut ditempatkan pada sejumlah instrumen investasi untuk dikembangkan. Mayoritas dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi obligasi dan surat berharga yang mencapai 65% dari total dana kelolaan, di mana 92% penempatan dana di surat berharga merupakan surat utang negara. Kemudian, 15% dari dana kelolaan JHT ditempatkan di deposito, dan lebih dari 90% penempatan di deposito merupakan bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah. Dan 12,5% dari total dana JHT ditempatkan di instrumen investasi saham.